Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat ya. Gimana setelah Lokakarya kemarin sampai yang sekarang ini, apa yang sudah dicapai oleh Pak Astianto? Jadi hasil Lokakarya kemarin, Lokakarya 8 ke-8 ya, akan mengadakan untuk membuat program ke depan yang berpihak pada murid. Itu dan program itu sebenarnya sudah jalan sebelumnya tentang kebersihan. Jadi sudah saya sampaikan ke kepala sekolah. Kemudian dari kepala sekolah memberikan ke saya untuk koordinasi dengan komunitas praktisi di sekolah dan juga dengan tim pengembang sekolah. Akhirnya dari kepala sekolah, karena program itu sudah jalan, saya bersama tim diminta untuk melakukan evaluasi program-program yang sudah jalan. Evaluasi, ini sudah mulai melakukan evaluasi, dan dari evaluasi program-program itu nanti saya bersama tim pengembang itu untuk menyusun program ke depan tindak lanjutnya. Nanti untuk yang semester 2 tindak lanjutnya bagaimana, yaitu saya oleh kepala sekolah tugas untuk menyusun nanti ke depan programnya bagaimana. Seperti itu. Dari rencana kerja yang dibuat Pak Astianto, apakah dari Kak Jawa atau dari yang lain memberikan masukan tentang rencana program tersebut Pak? Ada yang memberikan masukan? Jadi memang rencana program yang saya sampaikan itu kemudian dari sekolah mendukung, kemudian setelah kami berdiskusi dengan tim, ya banyak masukan-masukan dari tim. Tapi kalau dari teman-teman yang di luar tim, di luar komunitas praktisi, di luar itu memang ya ada beberapa yang memang karena mungkin beliau yang sudah senior sudah nyaman, ya tidak terlalu dengan kayak menurut beliau kan dulu belum ada program seperti itu juga sudah berhasil gitu. Tapi alhamdulillah setelah kami lakukan pendekatan, karena akhirnya ya walaupun tadinya awalnya tidak banyak yang mendukung program kami, walaupun dulu sudah berhasil, tapi karena kondisi dulu dengan sekarang kan berbeda yang kami sampaikan dari tim untuk kontak praktisi, beberapa kali pendekatan dengan orang-orang beliau-beliau yang sudah senior itu. Alhamdulillah ya sudah bisa kami rangkul untuk mendukung program kami, dan insya Allah nanti di semester 2 kami akan melakukan untuk kegiatan lebih lagi dari hasil evaluasi di sini. Apa yang sudah berjalan 9 bulan ini ya Pak ya, bagaimana pandangan Pak Astianto terhadap pendampingan yang selama ini dilaksanakan? Untuk pendampingan yang selama ini dilaksanakan, alhamdulillah sih menurut saya sangat membantu saya karena dengan pendampingan ini saya dan Pak Bambang bisa saling bertukar pikiran, kemudian ya membuka wawasan untuk saya lebih terbuka lagi, jadi sangat membantu lah kami dalam saya dalam nanti mempelajari modul-modul yang ada, kemudian saya terapkan di sekolah. Kadang kan ada hal yang masih kurang, dengan pendampingan individu seperti ini kami akan sangat bermanfaat untuk saya pribadi, terutama saya sangat bermanfaat untuk kembali untuk membuka wacana yang ada di saya, mungkin yang masih kekurangan saya masih bisa kita komunikasikan itu, karena selama ini kebetulan yang untuk mempelajari modul-modul kami kan hanya belajar melalui daring sehingga jarang, tapi dengan pendampingan individu kami bertemu dan Pak Babang itu lebih komunikasi dua arah, lebih jalan gitu. Kalau di LMS itu kan kita ada yang relasi dua arah tapi lebih sering satu arah, tapi dengan pendampingan kita komunikasi dua arah sehingga bagi kami lebih mudah untuk menerima. Jadi manfaatnya menurut saya sangat besar. Terus berhubungan dengan komunitas praktisi yang Bapak rintis, bagaimana perkembangannya sekarang Pak? Untuk komunitas praktisi di SMP Negeri 1 Atibala alhamdulillah sudah jalan, dan sebagian besar karena anggotanya itu guru-guru yang masih muda-muda, dan bagian besar itu alumni dari SMP 1 Atibala juga, karena guru-guru yang sekarang yang muda itu sebagian besar alumni dari SMP 1 Atibala. Jadi beliau sangat komit untuk memajukan SMP 1
kita kalau saya dapat dari murid dapat itu kita sharing, dan ada teman-teman komunitas praktisi kadang mengikuti kegiatan, ada webinar dan ini kita sharing bersama, dan ini yang sedang kami kerjakan yaitu untuk evaluasi program yang di semester 1 ini, dan nantinya di semester 2 akan kami buatkan tindak lanjutnya. Jadi yang sedang proses untuk itu dari komunitas praktisi, dan ini hasil dari komunitas praktisi nantinya, karena sebagian komunitas praktisi juga tidak ikut di tim 8, tim pengembang sekolah dalam standar itu tidak masuk di sana, hingga nanti malah kami dari hasil komunitas praktisi ini kami berikan masukan ke tim pengembang untuk kedepannya bagaimana. Seperti itu. Ini kan di akhir-akhir pendampingan ini ya Pak ya, Bapak kebetulan mendapatkan tugas baru sebagai kepala sekolah SMP Negeri 3 Bantarsari. Dari hasil pendidikan guru penggerak ini, Bapak kan mesti ingin mengimplementasikan dari program yang ada ya Pak ya. Setelah Bapak ini kebetulan di perjalanan waktu ini Bapak pindah ke sana, apa yang sudah dilakukan Bapak di sana dalam hubungannya dengan guru penggerak? Untuk saya dapatkan tugas baru, memang saya baru 1 bulan ya, kemarin awal Oktober ya, 3 Oktober saya dapat SK, kemudian dapat dilantik. Saya datangkan Semendik 3 Bantarsari. Kemudian Semendik 3 Bantarsari itu sekolah yang ada di pinggiran. Kalau sampai sekarang memang itu mungkin masih belum, tapi alhamdulillah di sana saya ketemu dengan orang-orang yang alhamdulillah punya kemauan besar untuk memajukan. Alhamdulillah di tempat saya di Semendik 3 Bantarsari sudah ada 2 guru yang sudah lulus program guru penggerak angkatan pertama dan kedua. Luar biasa. Ya. Padahal di daerah terpencil ya Pak? Iya, di daerah terpencil itu sudah ada 2 guru penggerak. Kemudian untuk tahun ini sebetulnya yang guru-guru saya baru itu sangat ingin diikuti program guru penggerak, tapi terbentur karena masa kerja. Ya, karena masa kerja ada pengangkatan P3K kemarin, jadi masa kerja baru 1 tahun, jadi belum bisa mengikuti program guru penggerak. Jadi tempat kami yang sudah guru penggerak 2 tahun kemarin sudah yang bisa daftar hanya 1 daftar kemarin masih gagal. Dan sekarang yang lainnya banyak yang pengen daftar tapi belum memenuhi kaitan dengan masa kerja. Tapi alhamdulillah ya saya dengan guru penggerak yang sudah ada ini sudah berusaha menerapkan ya, terutama tentang profil belajar Pancasila sudah kami coba terapkan. Kami dalam pemilihan untuk OSIS kami sudah coba kemarin seperti layaknya pemilihan ya pemilu itu ada panitia aja itu dari dibuatkan itu. Kemudian untuk proyek-proyek itu proyek Pancasila untuk proyek P5 itu juga sudah jalan. Ini sudah sampai yang proyek yang kedua untuk dan saya memang masih ya karena baru 1 bulan saya masih mendalami program-program apa kira-kira ke depan yang akan kita gunakan untuk memajukan kaitannya dengan untuk kurikulum yang merdeka ini. Ya, kami berusaha. Tapi kalau untuk kaitan dengan guru penggerak, insya Allah ke depan kami lihat yang muda-muda itu sangat bersemangat. Ini kami semuanya kemarin ini kan ada pendaftaran. Ini ayo ikuti ya. Wah maksudnya pengen sekali, tapi karena terbentur oleh masa kerja kami belum bisa. Tapi alhamdulillah untuk yang di platform Merdeka Belajar itu kalau ada kegiatan-kegiatan webinar itu teman-teman di sekolah saya itu di 3 Bantarsari itu sangat konsen untuk mengikuti. Jadi apa yang sudah dilakukan Pak Setianto selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, kebetulan Pak Setianto di akhir pendidikan ini diangkat kepala sekolah ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan apa yang sudah didapatkan Pak Setianto bisa memberikan yang terbaik untuk sekolahan itu. Nah, perasaan Pak Setianto terhadap sekolahan yang baru itu bagaimana Pak? Ya, perasaan saya terhadap sekolah yang baru waktu awal datang memang saya mungkin ya sekolah itu agak ada ya gimana ya lihat sekolahnya. Saya yang saya dulunya di sekolah SMP 1 Adipala yang
ya siswanya cukup banyak, gurunya teman-teman banyak. Sekarang saya di sekolah yang baru itu jumlah gurunya juga hanya sepertiga dari sekolah saya dulu di Malang. Itu dari kepala sekolah sampai karyawan sekarang hanya 18. Sehingga ada di sekolah memang sepi, tapi dari tempat yang sepi ya itulah kadang saya nggak merenung terus muncul ya ide-ide untuk ke depan. Dan alhamdulillah sekarang ya saya pribadi sudah menikmati dan sudah ya bersyukur ditempatkan di situ. Mungkin dari sekolah yang kecil itulah saya nanti bisa bangun untuk sekolah itu ke depan lebih baik. Kalau ditempatkan di sekolah yang sudah mungkin malah kemampuan saya juga tidak muncul. Tapi di tempatnya itu mudah-mudahan saya nanti bersama guru-guru saya yang sudah ada di situ, yang juga masih banyak yang muda. Alhamdulillah di SMP saya yang senior usia di atas saya itu hanya 1, lainnya usianya masih muda-muda semua gurunya gitu ya di Malang. Dan punya sama kemarin saya dari awal datang ke sana sudah kami komitmen bahwa guru-guru itu ingin memajukan sekolah SMP Negeri 3 Bantarsari, dan kami komit untuk mengembangkan itu. Dan alhamdulillah yang muda-muda itu dan sebagian besar malah berasal dari luar provinsi. Itu guru-gurunya bukan dari Jogja, dari Bantul, sehingga malah di situ dengan kos di situ lebih sekolah untuk kegiatan ekstra terus sampai sore lebih maksimal gitu. Karena guru-gurunya rata-rata malah nggak pulang kurang dan kos di situ kos di sekitar situ juga dekat, tinggal di sekolah lebih itu tantangan Pak Astianto. Artinya dari yang kecil nanti bisa menghasilkan yang besar Pak. Artinya dari mungkin prestasi siswa, prestasi gurunya. Pak Astianto tetap mendorong untuk ikut guru penggerak, terus mendorong siswa untuk berprestasi, terus memperbanyak ekstrakurikuler. Ekstra sudah supaya hampir tiap hari ada kegiatan ekstra. Baik yang seperti yang wajib di pramuka wajib jalan, kemudian di olahraga kebetulan walaupun ada bola voli jalan, kemudian sepak bola juga jalan. Kami punya lapang walaupun tidak standar tapi punya lapang, dan itu lapang milik sekolah, karena sekolah itu lapang sepak bola. Kemudian ada bulu tangkis kami kerjasama, kebetulan di dekat itu ada balai desa yang punya lapang tertutup, punya indoor. Balai desa punya indoor lapang bulu tangkis, sehingga sudah kerjasama untuk anak-anaknya kalau ekstra di situ memanfaatkan aset yang ada di sekitar. Kita kerjasama dengan sekitar. Kemudian untuk PMR kami juga kerjasama dengan Puskesmas. Kemudian untuk pramuka kami kerjasama dengan alumni yang jadi DKR di SMA Bantarsari, sehingga hanya pramuka kami tetap dilakukan dari Sabtu, karena lainnya pada hari Jumat. Tapi karena kami kerjasama dengan SMA, kalau SMA kan Sabtu libur. Jadi anak-anak kami, alumni kami juga anggota DKR yang ada di SMA Bantarsari, kalau Sabtu sore memberikan ekstra di tempat kami. Kemudian untuk olahraga yang lain ada silat juga kami kerjasama dengan, di situ ada karate putih yang kami kerjasama untuk melatih di sekolah kami. Kemudian untuk yang agama untuk hadroh juga ada, untuk kegiatan kesenian itu ada di ekstranya. Di ekstra hampir tiap sore ada kegiatan kurikuler, dan kami tapi anak memilih bebas. Bebas, bahkan sesuai dengan potensi, sesuai dengan potensinya. Dan bahkan kadang ada yang kami beri kesempatan memang yang wajib pramuka, kemudian pilihan kami berikan dua pilihan untuk sehingga maksimal anak ikut 3 lah maksimal. Tapi ya ada orang yang ikut 3, tapi ada yang hanya ikut 2. Tapi yang hanya pramuka ini tidak ada, setelah yang lainnya ada yang ikuti. Itu dari apa yang sudah menjadi aksi nyata dari Pak Astianto yang dari SMP Negeri 1 Adipala diberi tugas di SMP 3 Bantarsari yang notabene dengan keterbatasan keterbatasan infrastruktur, akhirnya dengan melalui pendidikan guru penggerak ini ternyata ada manfaat yang intinya bisa memanfaatkan aset daerah ya Pak. Jadi anak bisa berprestasi, tidak
tidak harus sekolahnya mewah ya Pak. Ya. Jadi dengan keterbatasan itu kita bisa memanfaatkan aset daerah, dan mudah-mudahan di tempat yang baru nanti Bapak bisa memaksimalkan pembelajaran buat anak dan bisa menghasilkan prestasi-prestasi untuk kemajuan ya Pak. Terima kasih Pak Setianto. Semoga ada Pak Santo bisa terus bergerak ya Pak. Setelah ini sebentar lagi Bapak juga selesai dan bersertifikat, tapi artinya itu bukan selesai Pak. Artinya awal Pak Setianto untuk ke depan lebih baik ya Pak. Itu ya, terima kasih waktunya Pak Setianto. Selamat pagi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.